Kami dari kelompok 12. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu praktik penulisan artikel ilmiah. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 12 yaitu ada saya sendiri Nurul Falaha dengan NIM 031, selanjutnya ada Farhan Zuhri dengan NIM 126 dan ada Ali Mujahidur Ridho dengan NIM 035. Memasuki materi yang pertama yaitu mengembangkan kerangka pendahuluan dan isi. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan digunakan sebagai gambaran besar bagi pembaca untuk mengetahui keseluruhan bahasan yang disampaikan penulis dalam karya ilmiahnya. Biasanya pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Yang kedua, yaitu isi. Isi memuat kajian teori, metode penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan. Selanjutnya, contoh singkat pendahuluan dan isi. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa bagian pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Nah, contoh latar belakang di sini yaitu saat ini internet sudah begitu melekat di kehidupan sehari-hari, terlebih lagi di dunia remaja. Memang internet sangat membantu untuk menyelesaikan banyak pekerjaan, namun ternyata internet juga tidak terlepas dari berbagai hal negatif yang tentunya berdampak buruk. Terlebih lagi usia remaja adalah saat labil-labilnya. Dengan begitu masih sering terseret arus, sehingga penelitian tentang bahaya internet untuk remaja sangat penting dilakukan. Rumusan masalah dari artikel ilmiah ini yaitu seperti apa bahaya internet bagi remaja. Tujuan penelitiannya yaitu dapat menjelaskan tentang bahaya internet bagi remaja. Selanjutnya ada bagian isi. Bagian isi yaitu saat ini di kalangan remaja internet terlihat sudah menjadi kebutuhan pokok. Namun tidak semua remaja dapat memanfaatkan internet dengan benar. Dengan begitu berdampak buruk untuk dirinya sendiri. Berdasarkan riset yang dilakukan terdapat beberapa bahaya yang terjadi ketika menggunakan internet di kalangan remaja. Salah satunya adalah maraknya kasus penculikan yang terjadi di kalangan remaja setelah mereka berkenalan di sosial media. Maka dari itu, sudah saatnya para orang tua memantau anak-anaknya agar tidak terjerumus ke jalan yang salah saat memainkan internet. Baik, saya selanjutnya akan menjelaskan dalam cara membuat penutup. Dah, penutup sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada penutup dari artikel hasil penelitian dan yang kedua ada penutup artikel non penelitian. Nah, jadi dalam artikel hasil penelitian itu penutup itu terbagi menjadi dua, kesimpulan dan saran dan daftar rujukan. Dalam kesimpulan dan saran itu, jadi kesimpulannya itu menyajikan sebuah ringkasan dari uraian yang disajikan pada bagian hasil dan pembahasan. Dan kemudian sarannya itu disusun berdasarkan kesimpulan yang telah ditarik gitu. Dan kemudian setelah itu yang kedua ada daftar rujukan. Jadi daftar rujukan ini harus lengkap dan sesuai dengan rujukan yang disajikan dalam tubuh artikel ilmiahnya. Kemudian yang kedua itu artikel non penelitian. Jadi dalam artikel non penelitian terbagi menjadi dua juga. Yang pertama ada penutup, yang kedua juga ada daftar rujukan. Jadi penutupnya itu digunakan sebagai judul bagian akhir dari suatu artikel non penelitian. Jika isinya hanya berupa catatan akhir atau yang sejenisnya. Jika uraian bagian akhir berisi kesimpulan hasil pembahasan pada bagian sebelumnya, perlu juga dimasukkan judul bagian kesimpulan. Kebanyakan artikel non penelitian ini membutuhkan kesimpulan. Ada beberapa artikel non penelitian yang dilengkapi dengan saran, dan sebaiknya saran yang ditempatkan dalam judul bagian tersendiri gitu. Dan yang terakhir juga ada daftar rujukan. Daftar rujukan ini sebagai bahan pustaka yang dimasukkan dalam daftar rujukan harus sudah disebutkan dalam bagian tubuh artikel ilmiah, dalam tubuh artikel. Daftar rujukan harus lengkap, mencakup semua bahan pustaka yang telah disebutkan dalam tubuh artikel. Selanjutnya ada contoh dari penutup. Berikut contohnya. Pada dasarnya, internet memang sangat membantu untuk kehidupan setiap orang. Namun, internet tetap memiliki kekurangan. Maka dari itu, orang tua mempunyai peran penting untuk mengawasi anak-anaknya.
Dengan begitu, para remaja bisa membentengi dirinya dari berbagai hal yang negatif ketika menggunakan internet. Nah, selanjutnya yaitu menyusun daftar pustaka. Daftar pustaka sendiri mempunyai pengertian suatu susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit. Daftar pustaka sendiri mempunyai tujuan untuk membantu para pembaca dalam mencari secara detail dalam penulisan karya ilmiah. Slide selanjutnya contoh daftar pustaka. Di situ ada 6 contoh. Silakan dibaca sendiri. Dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.